Namaku Naila. Di usia 28 tahun, aku sudah punya segalanya. Bisnis fashion online yang terus tumbuh, rumah sendiri, mobil, dan tabungan yang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Tapi satu hal yang belum kumiliki adalah cinta yang sesungguhnya. Aku bukan perempuan yang gampang jatuh hati. Tapi waktu itu, dia datang, seperti laki-laki dari dunia yang berbeda. Namanya Reza. Aku pertama kali bertemu dengannya di sebuah acara pameran fashion lokal. Bukan klien, bukan desainer, bukan fotografer. Hanya seorang pria sederhana yang datang menemani temannya. Tapi caranya bicara, sorot matanya, dia berbeda. Dia nggak pernah memujiku berlebihan, tapi dia mengerti caraku berpikir. Setiap obrolan dengannya seperti cermin. Dia mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Aku jatuh cinta padanya, dalam diam. Dan Reza? Dia datang mendekat tanpa banyak basa-basi. Murni, lembut, dan jujur. Katanya, aku bukan perempuan yang biasa ia temui. Katanya, bersamaku, dia merasa cukup, meskipun aku punya segalanya dan dia tidak. 8 bulan kemudian, kami menikah. Aku masih ingat hari itu. Putih, hangat, penuh tawa. Semua orang berkata aku beruntung. Tapi bagiku, justru aku yang merasa seakan Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa menerima sisi-sisi rapuhku yang tak pernah kulihat sebelumnya. Setelah menikah, Reza kuajak bergabung ke dalam bisnis. Dia kutunjuk sebagai direktur keuangan. Aku pikir, jika kita membangun rumah tangga, kenapa tidak membangun impian bersama juga? Aku percaya padanya sepenuhnya. Hari-hari kami dipenuhi dengan kerja keras dan tawa. Reza selalu bangun pagi, menyiapkan sarapan kalau aku terlambat bangun. Ia bukan tipe lelaki romantis, tapi dia selalu ada ketika aku butuh pundak untuk bersandar. Semua terasa sempurna. Atau, mungkin aku terlalu sibuk mencintainya, sampai tak melihat tanda-tanda kecil yang diam-diam tumbuh di balik semua itu. Aku tak tahu bahwa perjalananku mencintainya akan jadi awal dari luka yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan dari sinilah semua cerita ini bermula. Awalnya, aku pikir semua akan berjalan seperti dongeng. Pagi-pagi yang penuh tawa. Makan malam berdua di balkon sambil mendengarkan lagu-lagu lama. Aku bahkan mulai membayangkan punya anak dengannya. Reza, dia membuatku percaya bahwa cinta bisa jadi rumah paling aman di dunia. Aku nggak butuh banyak, Naila, katanya suatu malam. Asal kamu ada, itu cukup. Kata-katanya menenangkan. Seolah dia tak peduli berapa banyak uang yang kupunya, berapa besar bisnisku. Tapi mungkin, itulah yang membuatku terlalu percaya. Aku mulai menyerahkan banyak hal padanya. Mulai dari akses rekening bisnis, akun vendor, hingga kuasa tanda tangan di perusahaan. Kupikir, kalau aku mencintai seseorang, aku harus memberinya kepercayaan penuh. Bukankah itu arti pernikahan? Kami pindah ke rumah yang lebih besar, agar lebih dekat dengan kantor. Reza mulai bekerja dari ruang kerjaku. Tak ada yang aneh. Semua berjalan normal. Bahkan terlalu normal. Terlalu sunyi, kalau boleh jujur. Tapi aku mengabaikan itu. Karena aku sibuk. Karena aku terlalu percaya. Lalu suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Sebuah pengajuan rekrutmen baru. Posisi, staf keuangan, sudah disetujui dan ditandatangani oleh Reza. Tanpa sepengetahuanku. Dan nama kandidatnya membuat mataku membelalak. Vina? Nama itu bukan nama asing. Vina adalah mantan Reza. Perempuan yang, dulu katanya, sudah membuatnya trauma. Perempuan yang pernah ia bilang, kalau bukan karena dia, aku nggak akan pernah belajar mencintai dengan tulus. Kenapa dia sekarang malah ada di kantor? Sebagai staf keuangan? Aku coba bertanya. Pelan. Baik-baik. Tapi Reza hanya tertawa kecil. Cuma bantu orang cari kerja. Nai. Lagian, kita butuh orang tambahan di bagian keuangan. Kan? Nada suaranya biasa saja.
Tapi sorot matanya, entah kenapa terasa menghindar. Aku masih mencoba mengerti. Masih mencoba menenangkan diriku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi dia. Dan dia tak memelukku seperti biasa. Ada jarak yang tak terlihat. Ada rahasia yang mulai tumbuh dalam diam. Dan aku belum tahu bahwa semua yang kukira sebagai awal dari hidup yang sempurna, justru adalah permulaan dari kehancuran yang akan kulalui. Aku masih berdiri di tengah cinta itu, memeluknya erat, tak sadar bahwa perlahan, cintaku mulai mencair jadi luka. Dan luka itu mulai terasa nyata saat aku kembali ke kantor, 2 hari kemudian. Semua tampak biasa. Karyawan sibuk dengan tugasnya. Tapi mataku langsung menangkap sosok yang duduk di pojok ruangan keuangan. Rambut panjang, eyeliner tebal, dan senyum yang terlalu ramah. Terlalu nyaman untuk seorang karyawan baru. Dia berdiri dan menyapaku. "Selamat pagi, Bu Naila. Perkenalkan, saya Vina." Ya, aku tahu siapa dia. Aku bahkan lebih tahu siapa dia dibanding semua orang di ruangan ini. Mantan yang pernah membuat suamiku menangis. Mantan yang katanya nyaris membuat Reza bunuh diri. Mantan yang kini duduk di kantor perusahaanku, menerima gaji dari tanganku. Dan suamiku tak pernah bicara sepatah kata pun tentang ini, kecuali alasan normatif. Dia cuma bantu staf tambahan. "Kamu yakin ini cuma soal kerja? Kamu terlalu curiga, Nay. Dia cuma kerja. Udahlah. Kamu tahu siapa dia buat kamu, kan, Reza? Dan sekarang dia bukan siapa-siapa." Tapi insting perempuan gak pernah salah. Bahkan sebelum ada bukti, hatiku sudah berteriak. Ada yang disembunyikan. Ada yang mereka tahu. Tapi aku tidak. Aku mulai mengamati. Diam-diam. Reza mulai sering pulang lebih malam. Mulai sering bicara pelan-pelan di telepon. Mulai sering menyimpan handphone dengan layar menghadap ke bawah. Dan suatu malam, aku lihat sendiri. Dengan mata kepalaku. Ruangan kantor gelap. Tapi ada lampu dari dalam ruang kerja Reza. Aku membuka pintu. Dan kulihat mereka. Reza dan Vina. Berdiri berdekatan. Terlalu dekat. Jauh dari kata profesional. "Reza." Dia kaget. Tapi hanya sesaat. Lalu wajahnya berubah. Jadi dingin. "Sombong. Ngapain kamu kesini malam-malam?" Aku tanya baik-baik. Tapi dia malah membentakku. "Jangan lebay, Naila. Ini kantor. Biasa aja dong." Aku melangkah ke arah Vina. Mataku menusuknya. Mulutku gemetar. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu siapa?" Dan detik itu juga. Plak! Reza menamparku. Di depan perempuan itu. Di kantor yang aku bangun dari nol. Dengan tangan yang dulu memelukku. Kini dia menghancurkanku. "Jangan mempermalukan aku," katanya. Dengan mata menyala. Penuh amarah. Seolah aku yang salah karena mencintainya terlalu dalam. Dan malam itu, aku tak hanya kehilangan rasa percaya. Aku kehilangan harga diriku. Di hadapan laki-laki yang pernah kusebut rumah. Tapi aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan diam. Aku akan tarik semua yang pernah kuberikan. Dan kalau dia pikir dia bisa menginjakku seenaknya, dia belum tahu siapa sebenarnya Naila. Karena sejak malam itu, aku tidak lagi jadi istri yang penuh cinta. Aku berubah jadi perempuan yang siap membalas. Dengan cara paling tenang dan mematikan. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih pagi dari siapapun. Kupanggil bagian legal. Aku batalkan semua kuasa tanda tangan Reza. Kuhapus semua akses keuangan yang pernah kuberikan. Kututup semua pintu yang dulu kubuka dengan cinta. Sekarang, aku kunci semuanya, dengan logika. Dia pikir aku akan menangis? Memohon? Bertahan? Hari itu, Naila yang lemah telah mati. Aku kirim memo ke semua divisi. Mulai hari ini, semua keputusan keuangan kembali harus atas persetujuan langsung dariku. Termasuk keputusan yang dibuat oleh Reza dan Vina.
Kukira dia akan kaget. Tapi ternyata, dia lebih berani dari yang kuduga. Hari itu, dia datang ke ruanganku, membanting pintu. Wajahnya tak lagi lembut seperti dulu. Ada api di matanya. Tapi aku sudah tak takut. Apa maksudmu hapus aksesku? Bentaknya. Aku menatapnya. Dan, karena kau bukan partner. Kau racun. Dia mendengus. Tertawa sinis. Kamu pikir perusahaan ini bisa jalan tanpa aku? Tanpa tim keuanganku? Tanpa dia. Dia. Aku berdiri. Perlahan. Kutatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menemukan sosok suami yang dulu pernah memelukku saat aku menangis di malam pertama. Yang kulihat sekarang adalah laki-laki asing yang meludahi tangan yang pernah memberinya segalanya. Kalau kamu lebih percaya perempuan itu daripada istrimu sendiri, maka kamu sudah menjawab semuanya. Aku membuka pintu ruanganku, dan dengan suara paling tegas yang pernah keluar dari mulutku, kutatap wajahnya dan berkata, "Keluar dari ruanganku, Reza, sekarang." Dia tak langsung bergerak, tapi tatapan mataku tak bergeming. Dan saat dia melangkah keluar, aku tahu, perang telah dimulai. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menatapnya bukan sebagai suami, tapi sebagai musuh. Dan aku bersumpah, jika dia memilih membela pelakor itu, maka aku akan tarik semuanya, satu persatu, hingga mereka berdua tak hanya jatuh, tapi remuk. Aku tidak akan menangis lagi. Cinta, sudah kubakar jadi abu. Sekarang, yang tersisa hanya satu tujuan. Aku akan rebut kembali segalanya yang pernah kuberikan. Langkah pertamaku, audit internal. Kupanggil auditor independen yang bukan kenalan siapapun di kantor. Semuanya harus transparan. Tidak boleh ada celah. Dan, tidak boleh ada belas kasihan. Dan benar saja, 2 hari setelah audit dimulai, aku menemukan kejanggalan. Pengeluaran fiktif, transfer tak jelas, nota kosong. Semua mengarah ke satu nama, Vina. Lebih dari 200 juta rupiah mengalir keluar dalam 2 bulan terakhir. Dicuci, dialihkan, ditutup dengan laporan palsu. Dan semua itu disetujui oleh tangan yang dulu kucium dengan cinta. Reza. Aku marah. Tapi aku tak meledak. Aku tak datang ke rumah dan menghancurkan semuanya. Aku bukan Naila yang dulu lagi. Aku kumpulkan bukti-buktinya. Aku konsultasi dengan pengacara. Dan diam-diam, aku memindahkan seluruh aset pribadiku ke rekening atas nama ibuku. Reza pikir dia masih hidup dari uangku? Hari itu, kartu kredit yang biasa dia pakai, kututup. Mobil yang dia pakai, kuambil. Rumah tempat dia tinggal, secara hukum, bukan atas namanya. Dia pulang malam itu, dan menemukan ruang tamu kosong. Semua barang-barang mewah yang dulu dia pamerkan ke teman-temannya sudah tak ada. Cuma ada satu amplop di meja, berisi laporan keuangan dan bukti penggelapan. Reza marah. Dia menggebrak pintu kamarku. "Kamu gila, Naila. Mau ngapain kamu dengan semua ini?" Aku berdiri, menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa bergetar. Aku cuma ambil kembali apa yang jadi milikku. Kamu yang memilih kehilangan. Dia memandangku, mulutnya gemetar. Tapi dia tahu, aku tak main-main. Tapi di balik kekuatanku yang baru, aku tahu, jalan ini tak akan mudah. Vina masih di kantor. Reza masih mencoba memegang pengaruh. Dan aku sedang berjalan sendirian di atas bara. Tapi kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar. Perang belum selesai. Dan aku belum mengeluarkan senjata terakhirku. Tapi siapa sangka, mereka lebih cepat menebas daripada yang kuduga. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan kepala tegak. Kupikir aku masih mengendalikan semuanya. Tapi di ruanganku, sudah menunggu 2 orang polisi. Dan di atas meja, surat panggilan. Atas dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Aku nyaris tertawa.
Mereka melaporkanku? Aku, perempuan yang membangun bisnis ini dari nol? Tapi ini bukan lagi soal logika. Ini tentang siapa yang lebih dulu menghantam. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Vina memalsukan beberapa dokumen lama. Reza menggunakan tanda tanganku yang dulu, saat aku masih membutakannya dengan cinta. Lalu mereka putar balik semuanya, menjadikan aku sasaran. Fitnah ini bukan sembarang permainan. Ini sabotase, yang bisa menghancurkan reputasiku. Dan untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku merasa gentar. Malam itu aku duduk di sudut ruang tamu. Sendirian. Tanpa Reza. Tanpa siapapun. Aku menangis. Tapi diam-diam. Karena aku tahu, tak ada yang boleh tahu aku lemah. Tapi di antara isak yang kutahan, ada satu suara dari dalam hatiku yang terus berteriak. Kalau kamu diam sekarang, kamu kalah. Dan kalau kamu kalah, kamu bukan Naila lagi. Maka malam itu juga, aku ambil ponselku. Kuhubungi seseorang yang selama ini tak pernah kusentuh. Raka, mantan rival bisnisku. Laki-laki yang dulu nyaris menggulingkan perusahaanku. Tapi juga satu-satunya orang yang tahu betapa kotornya dunia ini bisa menjadi. Aku butuh bantuanmu. Kataku, kamu tahu aku nggak akan nelpon kalau nggak penting. Dan dia tertawa. Lirih. Akhirnya kamu sadar juga, Naila. Selamat datang di permainan sesungguhnya. Malam itu, aku berhenti jadi korban. Aku berhenti jadi istri yang berharap diperjuangkan. Dan mulai jadi perempuan yang siap merebut kembali tahtanya. Dengan atau tanpa cinta. Karena sekarang, aku tidak hanya akan membalas. Aku akan menghancurkan. Dengan cara yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Tapi yang tidak kukira, adalah saat balasan itu akhirnya datang. Aku, tak lagi bisa tersenyum. Dengan bantuan Raka, kami melacak seluruh aliran dana yang selama ini disembunyikan. Raka punya tim forensik digital, dan dalam 2 hari, semua topeng Reza dan Vina tercabut habis. Mereka tidak hanya mengambil uangku, mereka juga menjual aset perusahaan tanpa persetujuan rapat pemegang saham. Mereka bahkan membuat perusahaan fiktif untuk memutar dana keluar. Kubiarkan bukti itu menyebar diam-diam ke Dewan Komisaris, ke para investor, dan saat rapat besar digelar, aku berdiri, membacakan semua fakta satu persatu. Wajah Reza memucat. Vina mencoba mengelak. Suaranya gemetar. Tapi tak ada yang bisa menyangka laporan setebal hampir 200 halaman itu. Fakta tak pernah bohong. Tak seperti cinta mereka. Akhirnya, keputusan bulat diambil. Reza dan Vina dicopot. Dilaporkan ke pihak berwenang. Dan semua akses mereka diblokir permanen. Aku menang. Secara hukum, secara bisnis, secara reputasi, aku telah menumbangkan mereka berdua. Tapi malam itu, di kamar yang sama, di ranjang yang dulu penuh pelukan, aku duduk sendiri, menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri. Lalu kenapa hatiku terasa kosong? Aku kehilangan banyak dalam proses ini. Bukan hanya waktu, tapi bagian dari diriku yang dulu lembut, percaya, dan mencintai. Aku membayangkan Reza di kantor polisi. Vina menggigil karena panik. Dan semua orang menatapku sebagai pemenang. Tapi aku tidak merasa menang. Karena untuk bisa sampai di sini, aku harus membunuh versi diriku yang paling manusiawi. Mereka hancur. Tapi aku juga bukan lagi Naila yang dulu. Aku berdiri di puncak, sendiri. Dan itulah harga sebenarnya dari dendam. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pelukan hangat. Tak ada kemenangan yang terasa manis. Aku hanya seorang perempuan yang mengorbankan hatinya sendiri demi menjatuhkan orang yang dulu ia cintai. Dan semakin aku menatap ke belakang, semakin aku sadar, yang aku hancurkan bukan hanya hidup Reza, tapi juga diriku sendiri. Ada foto Reza memelukku di ulang tahunku. Ada Vina tersenyum saat kami meresmikan cabang baru. Ada tawa yang dulu terasa tulus, yang kini terasa seperti lelucon paling pahit dalam hidupku.
Apa aku benar-benar ingin membalas? Atau aku cuma tak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka memang memilih saling mencintai tanpa aku? Keesokan harinya, aku datang ke rumah Mama. Ku peluk tubuh ringkihnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku menangis. Tanpa suara, tanpa kemarahan. Hanya tangis yang jujur. Karena aku lelah jadi kuat. Mama memelukku dan berbisik. Nak, kadang Tuhan mengizinkan kita terluka bukan untuk balas, tapi untuk belajar. Kalau semua bisa diselesaikan dengan membalas, dunia ini pasti sudah hancur dari dulu. Aku diam. Kalimat itu meresap pelan, membuka ruang dalam hatiku, yang lama tertutup oleh bara dendam. Dan di titik itulah, aku sadar satu hal. Aku punya pilihan. Tetap bertahan dalam dendam yang membuatku hampa, atau memulai lagi, sebagai perempuan yang memilih sembuh. Malam itu, aku membuka laptop. Ku ketik satu surat. Judulnya, Pengunduran Diri Naila Darmawan, CEO PT Dharma Group. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tak mau perang ini melukai siapapun lagi. Termasuk aku. Aku sudah menghancurkan semua. Sekarang saatnya membangun kembali. Bukan bisnis, bukan hubungan, tapi diriku sendiri. Pagi itu, setelah surat pengunduran diriku tersebar, dunia seperti berguncang. Berita tentang Naila Darmawan mundur dari perusahaan rintisannya sendiri muncul di semua media. Ponselku tak berhenti bergetar. Investor, rekan bisnis, bahkan media mencoba menghubungiku. Tapi aku tak menjawab satupun. Aku pergi, menjauh dari semua kebisingan yang selama ini menelan jiwaku hidup-hidup. Ku pesan tiket kereta menuju tempat yang dulu sangat berarti bagiku. Rumah kecil almarhum ayah di pinggir danau, jauh dari kota. Disitulah aku belajar menjadi manusia. Jauh sebelum dunia memaksaku jadi mesin kesuksesan. Saat aku tiba, langit sore menyambutku dengan semburat jingga. Rumah itu masih berdiri kokoh, sederhana, tapi damai. Di sana aku mulai lagi dari awal. Menanam bunga. Menulis jurnal, memasak untuk diri sendiri. Hal-hal kecil yang dulu kulupakan karena terlalu sibuk menjadi istri sempurna dan wanita kuat. Tapi aku tak bisa benar-benar lepas. Kadang, di malam sunyi, bayangan Reza datang lagi. Wajahnya, tatapannya, dan tanya, kalau saja dia tidak selingkuh, apakah aku akan tetap di sisinya? Aku tak tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak ingin kembali jadi perempuan yang memohon dicintai. Lalu kejutan itu datang. Seseorang berdiri di depan rumah, dengan rambut sedikit berantakan, dan map coklat di tangannya. Raka, kamu kira bisa sembunyi selamanya? Katanya sambil menyeringai kecil. Aku terdiam. Masih mencoba menebak maksud kedatangannya. Dia menyerahkan map itu. Investor besar masuk setelah kamu mundur. Mereka minta kamu kembali. Tapi bukan di kantor. Di lini sosial. Program bantuan UMKM. Program yang dulu pernah kamu impikan. Tapi selalu kamu kesampingkan demi Reza. Map itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah kubaca. Bukan karena kertasnya. Tapi karena kemungkinan. Mungkin, ini adalah awal kehidupan baru. Yang tak dibangun dari ambisi atau dendam, tapi dari cinta, untuk diriku sendiri, dan sesama. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya aku bebas. Pagi itu, kuhirup udara segar dari teras rumah kecil itu. Tangan dan hatiku mulai sibuk dengan hal-hal sederhana. Laporan tentang program UMKM dari Raka mulai berdatangan. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku mulai bekerja bukan untuk keuntungan, tapi untuk kehidupan. Aku sudah sembuh. Atau setidaknya, begitu kukira. Sampai suara mobil itu berhenti di depan rumah. Kupalingkan wajah. Dan kulihat sosok yang tak akan pernah kulupa. Reza. Tubuhnya lebih kurus. Matanya sayu. Dan di tangannya, ada kotak kecil kayu.
Bukan perhiasan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Dia berdiri diam selama beberapa detik, lalu berkata pelan, "Boleh aku bicara, Nai?" Aku tak menjawab, tapi tak juga menutup pintu. Dia melangkah masuk, duduk di bangku kayu. Bangku yang dulu dibuat ayahku dengan tangannya sendiri. "Aku kehilangan semuanya," katanya. Dan baru sadar, yang paling berharga itu bukan saham, bukan perusahaan, bukan uang, tapi kamu. Aneh ya? Dulu aku begitu mendambakan kata-kata itu. Tapi sekarang, setelah semua luka, kalimat itu terasa hambar. Reza menangis. Tangis yang dulu mungkin bisa menggoyahkan hatiku. Tapi hari ini, air matanya tak lagi punya kuasa. Dia buka kotak kecil itu. Isinya, sepucuk surat, yang kutulis bertahun lalu. Di malam pernikahan kami, aku janji akan jadi istri yang baik. Tapi tolong, jangan buat aku jadi wanita yang harus memilih antara dicintai dan dihargai. Dia menyimpannya. Selama ini, aku baca surat ini tiap malam, Nai. Tapi aku tetap jatuh. Aku bodoh. Aku bangkit, mengambil segelas air, dan memberikannya padanya. Lalu kuucapkan kalimat yang mungkin paling menyakitkan untuknya, tapi paling melegakan untukku. "Aku maafkan kamu, tapi aku tak ingin kembali. Kita sudah selesai, Za, dan aku sudah menemukan diriku yang baru." Dia tertunduk, tak mencoba memaksa, hanya menatapku lama, dan mengangguk pelan. Lalu, dia pergi, tanpa kata-kata penutup. Karena memang tak semua luka butuh cerita ulang. Beberapa cukup dibiarkan sembuh, tanpa perlu dibuka kembali. Hari itu, aku tak hanya menutup bab tentang Reza. Aku juga membuka lembar baru. Tentang hidup yang kutulis sepenuhnya dengan tanganku sendiri. Tanpa bergantung, tanpa berharap, tanpa takut kehilangan. Karena cinta yang paling sejati, selalu dimulai dari memaafkan diri sendiri. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi menoleh ke belakang. Hari-hariku kembali sederhana. Aku tidur tanpa rasa curiga, bangun tanpa rasa takut, bekerja untuk hal-hal kecil, tapi berdampak besar. Program UMKM yang kami jalankan mulai berkembang pesat. Ibu-ibu penjual jamu, tukang jahit rumahan, pengrajin bambu, mereka semua mulai bangkit. Dan yang lebih mengejutkan, aku pun mulai menemukan makna di sana. Bukan sekadar bisnis, tapi kehidupan. Namun rupanya, ketika kau mulai tenang, dunia yang dulu kau tinggalkan tak selalu rela melepaskanmu. Suatu malam, aku mendapat pesan dari asisten lamaku. "Naila, Dewan Direksi Dharma Group ingin kamu kembali. Mereka siap serahkan seluruh kontrol penuh perusahaan. Bahkan posisimu sebagai pemilik saham mayoritas bisa dikembalikan." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dulu, ini adalah segalanya yang kuimpikan. Kuasa, kendali, pengaruh. Dan kini, semuanya ditawarkan kembali. Dengan mudah, tanpa perlawanan, tanpa syarat. Tapi aku terdiam lama. Karena kini pertanyaannya bukan lagi, bisa atau tidak. Tapi, perlu atau tidak? Raka menemuiku keesokan harinya. "Kalau kamu kembali, kamu bisa ubah semuanya. Bangun perusahaan yang kamu impikan dari awal, tanpa bayang-bayang Reza. Ini bukan hanya soal uang, ini soal warisan hidupmu, Nai." Aku menatapnya lama, lalu ku jawab, "Aku sudah membangun warisan yang lebih penting. Warisan yang tak tercetak dalam laporan keuangan, tapi tercetak di hati orang-orang kecil yang selama ini tak pernah dianggap. Biarkan Dharma Group jadi masa laluku. Aku sudah memilih hidup yang lebih kecil, tapi jauh lebih bernilai." Aku kembali ke lapangan hari itu, mengenakan topi lebar, membawa clipboard, mencicipi hasil olahan jamu dari salah satu peserta program. Dan aku tersenyum, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Kini aku tahu, kemenangan sejati bukan tentang berdiri paling tinggi, tapi berdiri paling kokoh. Meski di tempat paling sepi, aku memilih hidup yang tak mewah,
tapi penuh makna. Dan aku tak pernah sebahagia ini sebelumnya. Hari ini aku duduk di ruang kecil belakang rumah. Meja kayu tua peninggalan ayah menjadi saksi tanganku menulis. Bukan laporan keuangan, bukan strategi bisnis, tapi surat. Surat untuk diriku sendiri. Untuk Naila yang dulu. Yang pernah jatuh. Pernah ditampar. Pernah dibuang. Oleh pria yang ia cintai. Tapi tetap berdiri. Untuk Naila di masa lalu. Aku tahu kamu sering menangis diam-diam di kamar mandi, menyalahkan diri sendiri karena tak cukup cantik, tak cukup patuh, tak cukup layak dicintai. Aku tahu kamu menahan luka di balik senyum, menolak bicara karena takut terlihat lemah. Tapi hari ini, aku ingin bilang kamu hebat. Karena kamu bertahan. Karena kamu memilih untuk tidak jadi korban selamanya. Dan karena kamu akhirnya sadar bahwa cinta yang benar tidak menyakitimu, tidak merendahkanmu, dan tidak menghapus siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih sudah tidak menyerah. Kini, aku hidup, dan aku bahagia. Bukan karena orang lain, tapi karena aku sudah memaafkan kamu, Nai. Aku memaafkan kita. Surat itu kutaruh di bawah bantal, bukan untuk dibaca orang lain. Tapi untuk kuingat, bahwa aku pernah remuk, dan tetap hidup. Hidup memang tak selalu memberi apa yang kita mau. Tapi jika kita cukup kuat untuk bertahan, hidup akan memberi apa yang benar-benar kita butuh. Kini aku tak lagi ingin membalas Reza. Tak lagi ingin membuktikan diri pada siapapun. Yang ingin kulakukan hanyalah memberi arti. Bukan sebagai istri orang penting. Bukan sebagai pemilik kekayaan. Tapi sebagai Naila, perempuan yang menemukan kebebasan dalam luka. Anak-anak di desa memanggilku. Kami akan mulai pelatihan sabun herbal hari ini. Kupakai topi lebarku, kusambar tas anyaman, dan kulangkahkan kaki keluar. Menuju hidup yang benar-benar kupilih. Bukan karena cinta orang lain, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Dan disitulah akhirnya aku temukan. Harga diriku tak pernah hilang, hanya sempat terkubur oleh cinta yang salah. Tapi kini, aku telah menggali dan menemukannya kembali. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Karena kadang, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk akhirnya menemukan diri kita yang sebenarnya.